Halo pejuang P3K 2024, hari ini kita akan belajar latihan soal manajerial P3K dengan submateri komunikasi. Soal ini disiapkan untuk para pejuang P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis berdasarkan kisi-kisi terbaru Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, kisi-kisi manajerial P3K ada 8 poin: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Hari ini kita fokus pada poin 3, yaitu komunikasi. Langsung soal pertama. Saat menjelaskan instruksi tugas, saya melihat anggota tim tampak bingung apa tindakan terbaik saya. A. Mengulangi penjelasan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. B. Meminta anggota tim untuk mencatat poin-poin penting agar tidak lupa. C. Memberikan contoh konkret agar anggota lebih memahami tugasnya. D. Melanjutkan penjelasan tanpa perubahan agar waktu rapat tidak terbuang. Oke, menurut teman-teman jawabannya apa? Kita lihat jawaban terbaiknya. Untuk 4 poin ada di C. Memberikan contoh konkret. Konkret itu nyata, teman-teman. Memberikan contoh nyata agar anggota lebih memahami tugasnya. Alasannya adalah kita lihat di pembahasan. Jawaban C yang paling tepat karena menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif dengan memberikan ilustrasi untuk memperjelas instruksi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dengan adanya contoh nyata, contoh konkret, orang akan lebih mudah memahami konsep yang kita sampaikan. Ya, seringkali ketika menyampaikan instruksi, konsep yang harus dipahami oleh anggota, kita kesulitan karena tidak adanya contoh konkret. Jadi hanya dikasih gambaran yang abstrak, yang umum gitu ya. Tetapi dengan adanya contoh konkret, maka lebih mudah dipahami karena sifatnya lebih nyata gitu ya teman-teman. Maka memberikan contoh konkret adalah jawaban terbaik 4 poin. Setelah itu baru kemudian di poin ketiga ada di A, mengulangi penjelasan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Ini bagus tetapi masih lebih bagus yang C, memberikan contoh konkret gitu ya. Karena dengan contoh konkret orang akan lebih mudah memahami. Nah, 2 poin ada di B, meminta anggota tim untuk mencatat poin-poin penting agar tidak lupa. Ini juga bagus, tapi masih lebih bagus C dan A. D, melanjutkan penjelasan tanpa perubahan agar waktu. Melanjutkan penjelasan ini kurang baik, artinya mengabaikan gitu ya masalah yang ada di dalam penyampaian instruksi tugas. Jadi jawaban terbaik ada di C. Kita lanjut nomor 2. Dalam proyek bersama, saya merasa anggota tim kurang memahami visi proyek. Apa langkah terbaik saya untuk menyampaikan visi dengan lebih jelas? A. Membuat sesi khusus untuk menjelaskan visi proyek secara mendalam. B. Mengirim dokumen tertulis visi proyek kepada semua anggota. C. Meminta setiap anggota untuk memberi interpretasi mereka terhadap visi proyek. D. Menyampaikan visi proyek secara bertahap selama pelaksanaan proyek. Menurut teman-teman jawabannya apa? Langsung kita lihat jawabannya. Jawaban terbaik 4 poin ada di A. Membuat sesi khusus untuk menjelaskan visi proyek secara mendalam. Alasannya, langkah yang paling efektif untuk memastikan semua anggota memahami visi proyek dengan cara yang mendalam dan terarah. Teman-teman, visi, misi, tujuan organisasi itu kelihatannya sepele ya, karena orang menganggapnya bukan sesuatu yang harus dipahami gitu. Orang langsung ke program saja. Apa program institusinya? Apa program lembaganya? Dengan melupakan visi, misi, dan tujuan gitu. Padahal visi itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang ingin dicapai. Visi itu haluan, ya, sesuatu cara pandang, garis-garis besar. Nah, definisinya banyak visi itu. Tetapi yang jelas, visi itu barang yang sangat vital, teman-teman. Barang yang sangat tidak bisa dilupakan. Dan kalau bisa hafal, ya harus hafal sebenarnya gitu. Setiap organisasi, institusi, lembaga, visi itu harus dihafal oleh harus dihafal oleh para anggotanya gitu ya. Bahkan harus merasuk ke dalam ruh kita karena setiap gerakan kita dalam organisasi harus sesuai dengan visi. Nah, itulah visi. Visi supaya lebih mudah diterapkan langkah-langkahnya, kita jabarkan menjadi misi. Misi supaya lebih mudah diterapkan, kita sampaikan lewat tujuan. Tujuan supaya lebih mudah diterapkan, butuh yang namanya program. Program supaya dijalankan dengan mudah, namanya subprogram. Subprogram di bawahnya ada namanya langkah-langkah menjalankan program. Ini berurutan dari atas sampai ke bawah. Maka visi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, sifatnya penting sekali. Maka ketika ada anggota yang kurang memahami visi, harus membuat sesi khusus. Biar apa? Biar visi ini dapat dipahami dengan utuh, dengan menyeluruh, dengan penuh gitu ya. Tidak ada kebimbangan. Jangan sampai visinya berbeda. Nah, ini yang berbahaya.
orang bekerja dengan satu tujuan tapi visinya beda. Nah, orang bekerja dengan satu program, di dalam satu program ya, orang-orang itu bekerja tetapi visinya beda. Ini berbahaya sekali. Maka visi ini harus disatukan, disamakan. Nah, baru setelah A, poin tiganya di B, mengirim dokumen tertulis tentang visi kepada anggota. Kalau cuma dikirim, kita nggak bisa memastikan bahwa anggota akan memahami isinya. Maka perlunya dijabarkan ya. Yang poin C, 2 poin, meminta setiap anggota memberikan interpretasi atau penerjemahan interpretasi itu, penerjemahan mereka terhadap visi proyek. Visi itu harus disampaikan oleh satu orang dan dipahami oleh orang yang lain secara utuh menyeluruh. Tidak bisa visi dijabarkan secara parsial, karena bisa jadi salah tafsir, ya multi tafsir bisa jadi. Maka dibutuhkan pemahaman yang utuh, pemahaman yang lengkap, pemahaman yang pas terkait visi dari organisasi kita. Dia menyampaikan visi proyek secara bertahap, nggak bisa. Visi proyek itu nggak kayak langkah-langkah program ya. Langkah-langkah program saja harus disampaikan di awal program, apalagi visi. Visi itu sesuatu yang sangat tidak bisa ditawar teman-teman. Maka jawaban terbaiknya ada di A. Kita lanjut soal 3. Saya mendapat laporan bahwa salah satu anggota tim sering memberikan informasi yang tidak akurat. Bagaimana cara saya menangani? A. Menyampaikan kepada anggota tersebut pentingnya menyampaikan informasi yang akurat. B. Mengadakan pelatihan bagi seluruh tim tentang cara mengelola informasi. C. Memberikan teguran tertulis kepada anggota tersebut sebagai peringatan. D. Meminta anggota lain untuk memverifikasi informasi yang disampaikan oleh anggota tersebut. Ya, apa teman-teman jawabannya? Kita lihat. Opsi terbaik ada di A. Menyampaikan kepada anggota tersebut tentang pentingnya menyampaikan informasi yang akurat. Bagaimana pembahasannya? Jawaban A adalah langkah awal yang menunjukkan komunikasi langsung dan konstruktif. Konstruktif artinya membangun gitu teman-teman. Sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa menciptakan konflik. Ya sampaikan saja ya teman-teman secara langsung. Supaya apa? Supaya setiap informasi yang disampaikan tidak ada yang tidak akurat ya, harus sesuai dengan informasinya. Akurasinya harus pas ya, kalibrasinya harus tepat gitu. Baru yang B, mengadakan pelatihan bagi seluruh tim tentang cara mengelola informasi. Kalau untuk seluruh tim bagus sebetulnya, tetapi di dalam kasus ini gitu ya, hanya terjadi pada salah satu anggota. Lihat pertanyaannya, saya mendapat laporan bahwa salah satu anggota tim, salah satu. Kalau satu orang, maka apa namanya, treatmentnya bisa cukup pada satu orang saja ya. Caranya dengan yang A tadi, menyampaikan kepada anggota tersebut pentingnya menyampaikan informasi yang akurat. Sampaikan saja kepada orang yang bermasalah tadi. Ya mungkin belum perlu pelatihan secara umum gitu ya. Tapi kalau masalahnya sudah satu kolam nih, satu organisasi gitu ya, atau sebagian besar misalnya, maka bisa dilakukan pelatihan. Poin C, 2 poin, memberikan teguran tertulis kepada anggota tersebut sebagai peringatan. Peringatan itu biasanya lisan dulu ya. Peringatan lisan, peringatan tertulis gitu ya. SP1, SP2, bahkan SP3. Kemudian D, meminta anggota lain untuk memverifikasi informasi yang disampaikan oleh anggota tersebut. Ini juga tidak langsung ya. Ini pemecahan masalah yang tidak langsung. Padahal kita bisa langsung tuh. Ya, samperin orangnya, sampaikan gitu. Sampaikan ya. Soal nomor 4, dalam rapat ada anggota tim yang sering berbicara terlalu panjang. Saya ulang, dalam rapat ada anggota tim yang sering berbicara terlalu panjang sehingga rapat menjadi tidak efisien. Apa langkah saya memperbaiki situasi ini? A. Memberikan waktu berbicara yang terbatas untuk setiap anggota tim. B. Menegur anggota tersebut setelah rapat selesai. C. Mengarahkan diskusi dengan tegas namun tetap sopan selama rapat. D. Membiarkan anggota tersebut selesai berbicara karena ide mereka penting. Kita lihat jawabannya teman-teman. Sudah punya jawaban belum? Ya, boleh dijawab ya. Kita lihat jawabannya. Poin terbaik ada di C. Mengarahkan diskusi dengan tegas namun tetap sopan selama rapat. Kita lihat soalnya teman-teman. Ini ada masalah di mana ada anggota tim yang berbicara, yang sering berbicara terlalu panjang. Jadi kan nggak efisien ya, makan waktu tapi nggak efisien gitu. Langkahnya adalah arahkan diskusi dengan tegas ya. Misalnya dengan kasih batasan-batasan gitu ya. Kemudian difokuskan kembali kepada tujuan rapat, sampaikan kembali kepada apa yang ingin dicapai dari rapat, sampaikan kembali
apa kesepakatan yang ingin dicapai melalui rapat. Nah, ini kan bentuk refocusing ya, memfokuskan kembali gitu. Ketika ada satu orang yang dominan, terlalu panjang pembahasannya, bisa kita bantu diarahkan diskusinya. Tapi tetap sopan selama rapat. Nah, ini yang penting biar tidak terjadi konflik. Penjelasannya di pembahasan, jawaban C menunjukkan kemampuan untuk mengelola rapat secara efektif tanpa mematikan ide-ide yang penting. Emang ada opsi yang mematikan ide penting? Kita lihat opsi yang lain. A. Memberikan waktu berbicara yang terbatas. Nah, terbatas itu bisa jadi malah membatasi ide. Tetapi dengan tadi yang C, refocusing, memfokuskan kembali gitu ya, mengarahkan tuh gini teman-teman. Ya, ketika rapatnya ngomongin objek A, kemudian sudah menjalar ke B, C, D, kita arahkan untuk kembali ke A, namanya refocusing, ya, fokuskan kembali gitu. Nah, ini penting. Dalam artian tidak membatasi ide-ide, gitu ya. Ide tetap dibiarkan, tetapi fokus gitu. Fokus bahasannya pada topik yang dibahas gitu. Nah, yang B, 2 poin menegur anggota tersebut setelah rapat selesai. Wah, udah rapat yang gak efisien, ditegurnya setelah rapat. Ya, sayang banget. Dia membiarkan anggota tersebut. Ya, teman-teman, untuk jawaban yang membiarkan, menghindari, mengabaikan, tidak memedulikan, ini kalau bisa tidak kita pilih di dalam soal-soal P3K. Karena cenderung eh, apa ya, tidak peduli atau tidak ingin memecahkan masalah atau menghindar dari masalah gitu ya. Maka pilih jawaban selain itu. Jawaban terbaiknya di soal ini ada di C. Lanjut nomor 5, saya menerima kritik dari anggota tim terkait gaya komunikasi saya yang dianggap terlalu langsung. Bagaimana saya menanggapinya? A. Meminta masukan lebih lanjut untuk memahami kekurangan gaya komunikasi saya. B. Menyesuaikan gaya komunikasi saya untuk lebih sesuai dengan preferensi anggota tim. C. Menjelaskan kepada anggota tim bahwa gaya komunikasi saya bertujuan untuk efisiensi. D. Mengabaikan kritik tersebut karena setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Yuk teman-teman, sudah punya jawaban belum? Kita lihat kunci jawabannya. Jawaban 4 poin ada di A. Meminta masukan lebih lanjut untuk memahami kekurangan gaya komunikasi saya. Yuk kita lihat masalahnya. Kita dikritik dari anggota tim. Nah, yang dikritik apa? Gaya komunikasi kita nih yang terlalu langsung gitu ya. Duduk poin kayaknya nih. Nah, jawaban terbaik A tadi, minta masukan dong. Ya, supaya kita memahami gaya komunikasi saya yang mana yang kurang tepat. Ya, apa kekurangan gaya komunikasi saya sehingga pada bagian tersebut kita perbaiki gitu. Barangkali pada poin-poin tertentu saja tidak menyeluruh, tidak keseluruhan gaya komunikasi saya. Maka sampaikan, tolong dong kasih masukan bagaimana cara saya supaya lebih bisa diterima gaya komunikasinya. Atau pertanyaan lain lagi, gaya komunikasi apa yang menurut teman-teman tepat jika aku gunakan di dalam forum ini misalnya. Ini kan lebih mengarah kepada solusi gitu ya dari masalah tadi gaya komunikasi saya. B. Menyesuaikan gaya komunikasi saya untuk lebih sesuai dengan preferensi anggota tim. Nah, masalahnya kalau kita menyesuaikan, nah yang mana nih yang perlu disesuaikan gitu ya. Padahal mungkin kita bisa lebih menerima masukan lagi nih lebih lanjut, permintaan mereka, harapan mereka, keinginan mereka seperti apa terkait gaya komunikasi saya gitu. Jadi pentingnya menerima masukan secara terbuka terlebih dahulu agar kita mendapatkan umpan balik atas gaya komunikasi yang selama ini kita gunakan. Kita bisa lihat juga pembahasannya nih. Jawaban A adalah yang paling tepat karena menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan berusaha memperbaiki diri untuk mendukung komunikasi yang lebih baik, yang lebih efektif gitu ya. Jadi yang A poinnya masih lebih besar dari yang B. Kemudian yang C menjelaskan kepada anggota tim bahwa gaya komunikasi saya bertujuan untuk efisiensi. Ini terkesan menutup terhadap kritik atau masukan dari orang lain. Dia mengabaikan, ini juga bentuk yang tidak menerima kritik kan ya, mengabaikan kritik orang lain. Maka jawaban terbaik ada di A. Keberuntungan adalah pertemuan antara kemampuan dan kesempatan. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa diciptakan.
Jadi, keberuntungan itu bisa dikendalikan. Selamat berjuang, para pejuang P3K. Ketemu kembali di video berikutnya dari soal-soal dengan kisi-kisi yang berbeda.